Shalom, bertemu kembali di YouTube kami, Pelita Hidup Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video kami. Guna channel ini semakin banyak memberkati orang. Terima kasih. Shalom. Shalom, kembali lagi di YouTube kami, Pelita Hidup Channel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pertemuan kita hari ini lewat video kami ini. Biarlah video kami ini senantiasa memberkati Bapak Ibu yang menontonnya dan menyaksikannya, sehingga video ini juga menjadi tindak lanjut dalam kehidupan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami ajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini Engkau telah memberkati kehidupan kami, dan biarlah senantiasa Engkau juga tetap memberkati kami. Bapa, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh kami dengarkan, bahkan juga kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada saat ini dari kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang kami berikan pada kita saat ini yaitu hidup seperti uap. Pernahkah kita menyaksikan uap? Ya, kalau kita masak air, setelah mendidih kita buka, atau kita bisa menyaksikan di sana uap daripada air mendidih itu. Dan juga kalau kita memasak nasi di rice cooker ataukah di periuk, kita buka nasi, kita buka periuk atau rice cookernya, pasti muncul uap. Uap, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak begitu lama kita bisa menyaksikannya. Tetapi uap hanya sebentar saja bisa kita lihat. Dan uap tidak bisa kita pandang dengan berlama-lama. Apa kaitannya dengan firman Tuhan pada kesempatan ini? Sangat berkaitan Bapak Ibu saudara-saudara. Dengan jelas Yakobus mengingatkan kepada kita pada saat ini bahwa hidup kita ini adalah seperti uap, ya, yang dimana kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Bagaimana kita bisa mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini tidaklah ada yang bisa mengetahui berapa lama, usia kapan, dan saat kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Maka daripada itu, sama seperti yang dikatakan ayat yang ke-14 ini, siapakah yang tahu akan hari esok? Jangankan hari esok Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang di depan kita tidak akan tahu. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, bahkan juga
beberapa jam kemudian, besok, atau juga 1 bulan kemudian, bahkan 1 tahun kemudian, kita tidak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka daripada itu, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada kesempatan ini, bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu tentang hari esok. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu keadaan kita selanjutnya bagaimana. Maka daripada itu, tidak seorang pun di tengah-tengah dunia ini yang mengetahui apa yang terjadi di depannya, atau disebut pada saat ini hari esok. Sama seperti uap tadi yang sebentar kelihatan, tapi sebentar lagi akan lenyap. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan akan keterbatasan hidup kita, akan singkatnya hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa saja menyaksikan, bahkan mengingat atau mengalami sendiri, apakah itu saudara, keluarga, tetangga, teman kita sendiri, punya pengalaman tersendiri, yaitu tentang baru lagi kita berpapasan, baru lagi kita bertelepon, baru lagi kita bersama-sama, sebentar lagi kita dengar kabar ternyata dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Ternyata dia sudah mengalami kecelakaan sehingga meninggal dunia. Banyak hal, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pengalaman, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga orang lain yang mengalami demikian. Ini menunjukkan betapa waktu ternyata sangat singkat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah menunda atau memperpanjang, karena tidak ada seorang pun yang bisa menunda atau memperpanjang waktunya di tengah-tengah dunia ini. Tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada di antara manusia di belahan muka bumi ini yang tahan tikam, tahan potong, tahan lain sebagainya, tetapi tidak ada yang tahan mati, karena kematian itu adalah hak daripada Tuhan. Tuhan berhak kapan saja kita dipanggil Dia. Maka daripada itu, apa yang harus kita isi selama masih diberikan kesempatan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kami tawarkan, yaitu jangan sombong. Praktek jangan sombong ini menjadi ajakan bagi kita, himbauan bagi kita, supaya anak-anak Tuhan, supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan hidup di dalam kesombongan, di mana
Dia menyadari bahwa jangan sampai kita menyadari bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, prestasi atau popularitas atau pencapaian, kekayaan, bahkan juga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, keuntungan yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah hasil usahanya sendiri, sehingga menganggap dirinya itulah yang berjasa tanpa menganggap atau melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini mau kami katakan, jangan pernah sombongkan apa yang ada padamu. Jangan pernah senantiasa engkau menganggap segala sesuatu yang ada padamu itu adalah hasil usahamu. Ingat, itu semua hanyalah titipan daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang telah dititipkan oleh Tuhan bagi kita? Syukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadikan segala sesuatu berkat yang diberikan oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itulah menjadi gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jikalau anak-anak Tuhan tidak hidup di dalam kebaikan, maka dia adalah anak-anak si jahat. Tetapi ketika dia mengaku bahwa hidupnya adalah anak Tuhan, adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan memiliki gaya hidup yang senantiasa boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupannya. Karena hal itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Dia, tetap meneladani kehidupan Yesus selama Dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Bukankah Yesus hidup di dalam belas kasihan? Bukankah Yesus hidup di dalam mengasihi? Bukankah Yesus hidup di dalam kelemah lembutan? Maka daripada itu, banyak hal lagi yang telah dilakukan oleh Yesus, yang telah kita ketahui. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa meneladani Yesus, dan itu kita terapkan di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Perbuatan-perbuatan baik itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitaran kita, sehingga lewat kita, lewat hidup kita, lewat kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitaran kita. Maka daripada itu, baiklah kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, dan lakukanlah kebaikan dan kehendaknya kepada siapapun, tidak pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang ras, tidak pandang golongan, tidak pandang semarga, tetapi kepada siapapun
tunjukkanlah, lakukanlah perbuatan baik itu untuk mengisi waktu yang singkat, waktu yang diberikan Tuhan selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Ini menjadi pertanggungjawaban kita yang akan kita bawa nantinya ketika Tuhan telah memanggil kita. Apakah kita sudah hidup di dalam iman kita? Jangan pernah kita mengaku kita mengimani Tuhan, kita mengimani Kristus, tetapi kita tidak hidup di dalam kebaikan-kebaikannya. Kita tidak menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang yang dekat dan hidup di dalam Kristus. Biarlah hidup kita senantiasa memancarkan kebaikan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati firman ini untuk kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu ini. Boleh kami dengarkan dan juga memotivasi kami untuk kami boleh hidup menyadari akan singkatnya kami di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti uap yang begitu singkat ketika kami lihat dan sebentar lagi akan lenyap. Demikian kami juga ya Tuhan. Kami mau pakai waktu yang singkat ini. Kami mau pakai waktu, bahkan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, mari pakai kami lebih dahsyat lagi, sehingga kami senantiasa menjadi kesukaan Tuhan selama kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Nah, doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.